Ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah tentang keinginan terlarang, tentang tubuh yang bicara saat mulut tak bisa jujur, tentang satu malam yang menghapus semua logika. Seorang gadis muda bernama Ajeng. Usianya 23 tahun. Sehari-harinya ia menjaga toko kelontong kecil di depan rumahnya, di sebuah bangunan sederhana di ujung gang padat penduduk. Ia tinggal hanya berdua dengan ibunya, seorang janda yang telah kehilangan suaminya. Sejak Ajeng masih remaja, Ajeng tumbuh menjadi wanita muda yang manis. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, dan tubuhnya, ya, bisa dibilang bentuk yang sering membuat laki-laki muda menoleh dua kali. Tapi anehnya, dia tak pernah tertarik pada mereka. Ajeng punya selera berbeda. Bagi Ajeng, laki-laki sebayanya terlalu mudah ditebak, terlalu cepat terbakar, terlalu cepat layu. Yang menarik justru mereka yang sudah matang, yang tenang, yang diam-diam menyimpan bara. Dan itulah yang ia lihat dalam sosok Pak Sakti, seorang guru olahraga di SMA dekat komplek. Pria berusia 45 tahun, beristri, dan memiliki seorang anak lelaki yang seusia dengan Ajeng. Bukan pria yang cerewet, bukan juga yang suka banyak bicara, tapi posturnya tinggi, tegap, dengan sorot mata tajam dan rahang tegas yang selalu tampak tegar. Setiap kali datang ke toko Ajeng, selalu dalam balutan seragam olahraga dan aroma tubuh yang segar, seperti habis berkeringat tapi tetap menawan. Pak Sakti datang nyaris setiap hari, kadang hanya membeli air mineral, sabun mandi, atau kopi instan. Tapi bagi Ajeng, kedatangannya bukan sekadar transaksi biasa. Itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk mendekat, menyapa, dan menggoda. Ajeng bukan gadis pemalu, ia tahu dirinya menarik. Ia tahu caranya tersenyum dengan lembut, mengatur nada suara yang sedikit lebih manja, atau membungkuk dengan sudut tubuh yang terencana. Tapi yang membuatnya semakin penasaran, Pak Sakti tidak mudah terbaca. Ia selalu menanggapi godaan Ajeng dengan datar, tidak kasar, tidak dingin, justru terlalu tenang. Setiap kalimat Ajeng yang menggoda hanya dibalas dengan anggukan atau senyum kecil yang cepat lenyap. Seolah apapun yang Ajeng lakukan tidak cukup menggoyahkannya, dan justru itu yang membuat Ajeng makin terobsesi. Kadang saat toko sepi, Ajeng sengaja memakai celana olahraga ketat dan kaos yang membentuk tubuh. Ia pura-pura sedang beres-beres rak, mengangkat galon kosong, menyapu lantai depan toko dengan gerakan pinggang yang menggoda. Tapi Pak Sakti tetap sama. Satu hari, Ajeng pernah bertanya dengan nada centil, "Kalau saya masuk angin, siapa yang mau mijitin, Pak?" Pak Sakti hanya tersenyum kecil sambil membayar belanjaannya. "Pakai koyo saja, nanti juga sembuh," katanya ringan. Ajeng tertawa, tapi di balik tawanya ada tantangan yang tumbuh. Ia tahu pria seteguh itu pasti punya titik lemah, dan ia ingin menjadi wanita pertama yang bisa menyentuhnya, bukan hanya dengan tangan, tapi juga perasaan dan keinginan. Namun, diam-diam, Ajeng melihat celah. Pernah satu kali, ketika ia mengambil barang dari rak paling bawah, ia tahu betul posisinya memancing pandangan. Saat berdiri kembali, ia sempat menoleh cepat dan menangkap sorot mata Pak Sakti yang buru-buru mengalihkan pandang. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang tidak diucapkan, sesuatu yang mungkin selama ini juga dipendam. Malam-malam, ketika toko sudah tutup dan ibunya sudah terlelap di kamar, Ajeng sering duduk di kasurnya, memandangi langit-langit dan membayangkan wajah Pak Sakti muncul begitu jelas dalam benaknya. Bayangan tubuhnya yang tinggi dan kekar, suara lembut dan berat saat bicara, senyum tipis yang penuh misteri. Di dalam pikirannya, Ajeng menciptakan banyak skenario. Pak Sakti datang saat hujan,
basah kuyup. Ajeng menawarkan handuk dan secangkir teh hangat. Mereka duduk di pojok toko. Hujan turun deras di luar dan tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja. Tatapan bertemu tatapan. Lalu entah siapa yang lebih dulu mendekat. Tapi semua itu hanya dalam angan. Di dunia nyata, Pak Sakti tetap lelaki. Yang menjaga jarak, tetap menjadi sosok yang berdiri di luar jangkauan. Setidaknya untuk saat ini. Tapi Ajeng bukan gadis yang mudah menyerah. Dia tahu setiap gunung yang tinggi pun bisa didaki, asal tahu jalannya. Dan Ajeng baru saja menemukan satu pertanyaan penting yang belum pernah ia ajukan. Sebenarnya, kemana saja Pak Sakti pergi selain ke sekolah dan ke toko kecil di depan rumahnya? Hari itu, matahari tak terlalu terik, udara cukup hangat, dan angin sore berhembus lembut melewati jalanan sempit di depan toko. Ajeng duduk di balik meja kasir, mengenakan kaos olahraga tanpa lengan dan celana training ketat berwarna gelap. Wajahnya segar, baru selesai cuci muka setelah beres-beres rak belakang. Ketika lonceng kecil di atas pintu berdenting pelan, Ajeng menoleh. Dan seperti yang ia harapkan, Pak Sakti masuk dengan kaos hitam lengan panjang yang menggantung pas di dadanya, serta celana training yang membentuk otot kaki yang padat. Ia tampak baru saja pulang dari sekolah. Rambutnya sedikit berantakan, dan kulit wajahnya terlihat sedikit berkeringat. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin menarik. Ajeng berdiri, menyambut dengan senyum kecil, air dingin. Seperti biasa, Pak. Pak Sakti mengangguk. Ia mengambil 2 botol dan meletakkannya di meja. Ajeng menyerahkan kembalian sambil menatapnya. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Pandangan mata Pak Sakti letih. Bukan letih biasa, tapi seperti beban yang dipendam, entah dari sekolah atau dari rumah. Ajeng tahu betul, kadang luka seorang lelaki bisa terlihat dari cara mereka diam, lalu tiba-tiba saat Pak Sakti hendak pergi, Ajeng iseng bertanya, "Pak, kok kelihatannya capek banget sih? Habis ngajar ya?" Pak Sakti tersenyum tipis. "Ngajar, terus lanjut ke tempat usaha." Ajeng membelalak pelan, berpura-pura terkejut. "Usaha? Wah, saya baru tahu. Usaha apa, Pak?" "Gym, tempat fitness." "Udah lama sih. Anak saya yang jaga pagi sampai sore, saya gantian malam." Jawabannya santai, tapi cukup membuat mata Ajeng menyala. Gym, sebuah kata yang tiba-tiba membuka jalan baru. Dalam pikirannya, bukan sekadar tempat olahraga, tapi juga tempat pertemuan, tempat tubuh berkeringat, tempat energi tertukar, dan mungkin tempat rasa mulai mendekat. Ajeng mencondongkan tubuh sedikit, memasang wajah penasaran. "Wah, keren banget, Pak. Gymnya di mana?" "Agak jauh, di daerah jalan utama, dekat pertigaan pasar." Jawaban yang tak panjang, namun cukup memberi bayangan. Ajeng menggigit bibirnya pelan, lalu berkata dengan nada setengah manja, "Boleh nggak? Saya ikut latihan di sana. Tapi saya mau langsung diajarin sama pemiliknya dong." Pak Sakti tampak terdiam sebentar. Mungkin menimbang, mungkin bingung. Wajahnya tak menunjukkan reaksi apapun selain senyum kecil yang menggantung di sudut bibir. "Latihan," katanya akhirnya. "Kamu udah cukup aktif kan? Bantu toko, berat juga tuh. Angkat galon tiap hari." Ajeng tertawa kecil. "Tapi beda, Pak. Saya mau yang fokus, mau bentuk badan lebih bagus. Masa kalah sama yang muda-muda di TikTok?" Pak Sakti mendesah, lalu menggeleng pelan. "Tempat saya bukan buat main-main. Seriusan. Banyak member cowok juga, tapi saya serius." Ajeng merendahkan suaranya, menatap mata pria itu dalam-dalam. "Serius banget." Pak Sakti menghindari tatapan itu, mengalihkan pandang keluar toko. Sejenak suasana jadi sunyi. Lalu ia berkata pelan, "Nanti kamu ngobrol aja sama anak saya. Biar dia kasih jadwal." Ajeng tidak membalas langsung. Ia hanya tersenyum.
lembut tapi penuh arti. Ia tahu itu bukan penolakan, itu hanya penyangkalan setengah hati. Dan ia juga tahu jika ia sudah mulai masuk dari celah kecil, cepat atau lambat, semuanya akan terbuka lebih lebar. 2 hari setelah perbincangan itu, Ajeng datang ke gym yang dimaksud. Bangunannya bersih, cukup luas, berisi peralatan lengkap, dan suasana yang cukup profesional. Anak Pak Sakti menyambutnya ramah, lalu menjelaskan beberapa paket latihan. Tapi yang dicari Ajeng bukan sekadar paket. Hari itu, ia hanya mendaftar. Latihan perdana, katanya, akan dimulai sore minggu depan. Saat Pak Sakti sendiri yang berjaga di tempat, Ajeng pulang dengan senyum mengembang di wajah. Bukan karena ia ingin tubuh ideal, bukan karena ingin sehat, tapi karena ia akhirnya tahu di mana dan kapan ia bisa lebih dekat dengan Pak Sakti, tanpa orang lain, tanpa toko, tanpa jarak, dan dengan pakaian olahraga yang bisa membungkus tubuhnya dengan pas. Ajeng tahu ia akan menjadi ujian yang lebih berat dari sekadar angkat barbel. Sore itu, Ajeng berdiri di depan kaca, memandangi tubuhnya sendiri. Ia tahu punya bentuk yang menggoda, pinggang ramping, dada yang penuh, dan kaki yang jenjang. Ia hanya perlu memilih legging yang pas, sport bra yang tepat, dan sedikit parfum manis yang bertahan lama meski berkeringat. Ajeng menatap dirinya di cermin sambil tersenyum. Pak Sakti mungkin lelaki kuat, tapi bahkan baja pun bisa meleleh jika cukup lama disentuh panas, dan ia akan menjadi panas itu, perlahan, pasti, dan menggoda. Minggu sore, langit kota mulai mendung, tapi di dalam gym milik Pak Sakti, suasana terasa hangat dan lembab. Suara dentingan alat fitness, langkah kaki di atas treadmill, dan musik instrumental ringan memenuhi udara. Dan di antara semua itu, ada satu pemandangan yang mencuri perhatian. Ajeng datang tepat waktu, mengenakan legging hitam yang membentuk pinggulnya dengan sempurna, serta sport bra warna senada yang memamerkan perutnya yang rata dan kulit putih bersihnya. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya hanya dibalut sedikit bedak dan lip tint tipis. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuatnya mencolok. Ketika Ajeng melangkah masuk, beberapa pria di ruangan itu sempat menoleh. Tapi bukan mereka yang ia cari. Pandangan matanya langsung mengarah ke sudut kanan. Di sana, Pak Sakti berdiri, mengenakan kaos training abu-abu dan celana olahraga panjang. Tangan kekarnya tengah memegang handuk kecil, dan tubuhnya sedikit basah oleh keringat. Ia tampak baru selesai melatih seseorang. Ajeng melangkah pelan, tubuhnya tegak, gerakannya teratur. Dan ketika mata mereka bertemu, untuk pertama kalinya, Pak Sakti tak segera mengalihkan tatapannya. Ada sepersekian detik hening di antara keduanya, lalu Ajeng berkata dengan suara pelan, namun penuh maksud, "Saya datang, Pak." Pak Sakti menatapnya. Ekspresinya sulit dibaca, campuran terkejut, kagum, dan sedikit gelisah. "Kamu serius ya?" katanya. Ajeng tersenyum. "Saya bilang kan, saya nggak main-main." Pak Sakti memalingkan pandangan, lalu menyuruh Ajeng melakukan pemanasan. Dan saat Ajeng mulai stretching, tubuhnya bergerak lentur. Satu kaki diangkat ke atas, tangan menyentuh ujung sepatu, punggung melengkung, dan napasnya terdengar lembut. Di balik cermin besar gym itu, Ajeng bisa melihat refleksi wajah Pak Sakti. Pria itu tampak sedang mengatur alat, tapi sesekali matanya menoleh, mengawasi, mengamati, dan Ajeng tahu dia sedang memperhatikan lebih dari sekadar teknik olahraga. Setelah pemanasan, Pak Sakti mendekat. "Latihan pertama, kita fokus ke otot kaki dan perut. Tapi jangan dipaksain dulu." Ajeng mengangguk. "Kalau saya capek, Pak Sakti mau mijetin?" "Enggak." Pak Sakti melirik tajam. "Jangan mulai, Ajeng." Ajeng tertawa kecil. Tapi dia tak menyerah. Hari itu adalah langkah awalnya. Dan setiap gerakan, setiap peluh yang jatuh dari pelipisnya,
setiap desahan napas yang keluar dari mulutnya, semua itu dipersembahkan untuk pria itu. Ia mengikuti semua instruksi, tapi setiap kali mengangkat barbel, tubuhnya dibuat melengkung. Setiap kali ia jongkok, pinggulnya digoyangkan sedikit. Saat ia latihan perut, Ajeng sengaja membiarkan kaosnya tersingkap, memperlihatkan lekuk bawah dadanya, dan Pak Sakti, meski terus berusaha profesional, tak bisa menyembunyikan semuanya. Tangannya sempat menyentuh lengan Ajeng saat membantu posisi, dan di sana, detik itu juga, keduanya saling terdiam. Tubuh Ajeng hangat, napas Pak Sakti terdengar berat. Tak ada kata, tapi udara di antara mereka menegang. Ajeng tersenyum tipis dan berkata pelan, "Tangan Bapak hangat, ya?" Pak Sakti mundur pelan, menatapnya dengan mata tajam. "Ajeng, kamu tahu batas kan?" Ajeng hanya menatap dan menjawab dengan lirih, "Saya tahu, tapi saya juga tahu kapan harus melangkah lebih jauh." Dan untuk pertama kalinya, Pak Sakti tak menjawab. Saat sesi latihan selesai, Ajeng duduk di bangku dekat lemari air mineral. Kaos tipisnya basah, menempel ketat di tubuhnya. Butiran keringat mengalir dari pelipis hingga ke leher, lalu turun ke dada, melewati belahan yang samar namun nyata. Pak Sakti mendekat, menyerahkan botol air. "Sini," katanya pendek, "minum dulu, istirahat." Ajeng menatap matanya, lalu dengan perlahan mengambil botol itu. Ia membuka tutupnya, minum sedikit, lalu menyeka sudut bibirnya dengan ujung jari. Mata Pak Sakti mengikutinya, dan kali ini ia tidak menghindar. Ada sesuatu di dalam sorot matanya, sesuatu yang pecah, retak di antara dinding pertahanan yang selama ini ia bangun. Ajeng bersandar ke dinding. "Terima kasih udah ngajarin saya hari ini, Pak. Badan saya pegal-pegal. Enaknya sih dipijat langsung sama ahlinya." Pak Sakti tak menjawab, tapi sorot matanya berbicara. Dan Ajeng tahu, mulai saat ini, ia sudah masuk lebih dalam. Langkah demi langkah, ia sedang mencairkan hati lelaki itu. Bukan dengan kata, tapi dengan kehadiran. Dengan tubuh, dengan aroma, dengan sorot mata yang penuh isyarat. Ini bukan soal jatuh cinta biasa. Ini tentang dua tubuh yang saling tarik, tentang pria yang sudah terlalu lama bermain aman, dan wanita muda yang tahu betul cara menggoyahkan pertahanan. Ajeng melirik jam. "Saya pulang dulu ya, Pak." Pak Sakti hanya mengangguk pelan, tapi tatapan mereka bertahan lebih lama, dan saat Ajeng melangkah ke pintu, ia bisa merasakan mata pria itu masih mengikuti punggungnya, masih menyimpan rasa, masih berjuang. Seminggu setelah latihan pertama, Ajeng kembali ke gym. Kali ini, suasananya berbeda. Gym sedang sepi. Hanya ada 2 orang, Pak Sakti dan dirinya. Ajeng sengaja datang lebih malam, menunggu sampai sore benar-benar berganti senja. Saat anak-anak Pak Sakti pulang dan pengunjung mulai berkurang, dan ketika dia membuka pintu, udara di dalam ruangan seakan langsung menyesuaikan suhu tubuhnya. Pak Sakti sedang mengelap alat, tapi segera menoleh saat mendengar pintu terbuka. Tatapannya sedikit kaget, tapi hanya sebentar. Karena setelah itu, dia hanya diam menatap dan membiarkan. Ajeng berdiri di ambang pintu, mengenakan hoodie tipis warna pastel dengan legging senada yang memeluk tubuhnya. Ia tersenyum, meletakkan botol minumnya di meja resepsionis, lalu berkata pelan, "Hari ini, saya mau latihan sendiri. Boleh kan?" Pak Sakti masih diam, tapi matanya sudah cukup berbicara. Ajeng mulai pemanasan, membuka hoodie Naya dengan perlahan, memperlihatkan kaos crop top yang begitu pas membungkus tubuhnya. Ia tak bicara lagi, tak juga menggoda dengan kata, karena ia tahu tubuhnya, geraknya, caranya bernapas, semua itu sudah menjadi bahasa tersendiri. Saat ia mulai latihan plank di matras, Pak Sakti menghampiri. Suaranya pelan tapi tegas. "Kamu gak boleh latihan terlalu malam sendirian. Bahaya, bahaya."
Ajeng hanya menoleh dan tersenyum kecil. Kalau ada Bapak, saya rasa saya aman. Pak Sakti menghela napas, tapi tak pergi. Sebaliknya, ia ikut duduk di dekat matras, mengawasi, dan untuk beberapa saat tak ada dialog, hanya suara napas, gerak tubuh, dan tatapan yang saling mencuri-curi waktu. Ajeng mengganti gerakan menjadi sit-up, tapi ia pura-pura kesulitan di angka keempat. Aduh, Bapak, bisa bantuin tahan kaki saya? Pak Sakti menatapnya sebentar. Lalu perlahan duduk berlutut, memegang pergelangan kakinya, tangannya besar, kuat, hangat. Ajeng mulai melakukan sit-up lagi. Tapi kali ini, jaraknya begitu dekat. Setiap kali ia naik, wajah mereka hanya terpisah sejengkal. Nafas mereka bertemu di udara, lembut, hangat, dan pada sit-up ke-8, Ajeng berhenti separuh jalan, menatap langsung ke mata pria itu. Wajahnya hanya beberapa sentimeter, bibirnya terbuka sedikit, nafasnya terengah. Pak Sakti menatap balik, tegang, tak bergerak, tapi matanya mulai kehilangan arah, dan tiba-tiba Ajeng berkata pelan, "Kalau saya jatuh cinta, salah nggak Pak?" Pak Sakti terdiam. Ajeng belum selesai. "Saya tahu saya salah, tapi saya juga tahu rasa ini nggak datang sendiri. Bapak juga ngerasain kan?" Seketika, Pak Sakti bangkit berdiri, langkahnya menjauh, tangannya meremas handuk, dadanya naik turun. "Aku udah punya keluarga, Ajeng." Ajeng duduk tegak, menatap punggung pria itu. Tapi ia tak marah, tak tersinggung, karena ia tahu kalimat itu keluar bukan untuk menolak, tapi untuk melindungi diri. Ajeng berdiri, melangkah pelan ke arahnya. Dan dari belakang, ia menyentuh bahunya. "Bapak punya keluarga, tapi Bapak juga punya hasrat." Suara Ajeng pelan, tapi tajam. Dan saat Pak Sakti menoleh, mereka kembali bertemu tatap. Ada sesuatu dalam mata pria itu. Bukan marah, bukan takut, tapi jujur bahwa ia rapuh. Dan di sana, di dalam ruangan sepi dengan lampu remang itu, batas antara benar dan salah mulai kabur. Ajeng berdiri begitu dekat. Tangannya menyentuh lengan pria itu, lalu turun ke pinggang, dan saat bibirnya nyaris menyentuh dada Pak Sakti, laki-laki itu menahan napas. "Jangan," katanya pelan. Tapi tangannya justru memegang tangan Ajeng yang di pinggangnya. Tidak mendorong, tidak menarik, hanya menahan, diam. Ajeng menunduk. "Saya pulang ya." Tapi sebelum ia pergi, ia berbisik di telinga Pak Sakti, "Nanti malam, kalau Bapak mimpi, jangan salahin saya." Dan ia melangkah keluar gym, meninggalkan Pak Sakti berdiri sendirian, dengan pikiran yang kini tak lagi jernih, dengan dada yang sesak dan hasrat yang menjerit diam-diam. Malam itu, di kamarnya, Ajeng menatap langit-langit, tersenyum kecil, karena ia tahu satu lapisan lagi telah runtuh. Dan Pak Sakti kini tinggal satu langkah dari tepi jurang. Malam itu, langit mendung, tak ada bintang. Tapi bagi dua orang yang hatinya sudah terlanjur basah, gelap justru memberi ruang untuk menyembunyikan apa yang tak semestinya terlihat. Ajeng tak membuka toko malam itu. Ia bilang ke ibunya, kepalanya pusing, padahal jantungnya yang berdegup terlalu keras. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan sweater hitam tipis dan celana training yang nyaman. Bukan pakaian seksi, tapi entah kenapa tubuhnya justru terlihat lebih menggoda seperti itu. Pukul 8 malam lewat 15. Ponselnya berbunyi pelan. "Kamu masih bangun?" Ajeng tak langsung membalas. Ia membaca pesan itu 3 kali, lalu membalas satu kata saja, "Iya." Detik berikutnya, ponsel berdering, nama di layar, Pak Sakti. Ajeng mengangkatnya tanpa suara, dan suara di seberang sana terdengar berat, hampir seperti bisikan, "Aku lagi di gym, kamu bisa datang." Napas Ajeng tercekat, tapi ia menjawab singkat, "Tunggu aku."
Langit makin gelap saat Ajeng tiba di gym, lampu luar dimatikan. Tapi pintu tidak dikunci. Begitu ia masuk, aroma khas ruangan itu langsung menyergap. Keringat, besi, dan parfum pria. Lampu dalam remang. Dan di tengah ruangan, Pak Sakti berdiri, mengenakan kaos polos abu dan celana pendek olahraga. Tangan kirinya memegang botol minum, tangan kanan di pinggang, tegak, kaku, tapi sorot matanya tak lagi seperti dulu. Ia tak menegur, tak menasehati, ia hanya menatap. Dalam, diam, Ajeng menghampiri. Pelan dan di tengah jarak yang semakin mengecil, tidak ada satu kata pun terucap. Karena kata-kata tak lagi mampu mewakili saat mereka hanya terpisah setengah langkah. Pak Sakti berbicara, "Lirih, kamu yakin?" Ajeng menatapnya, tak berkedip, lalu mengangguk. Dan saat ia menjawab pelan, suaranya gemetar. "Saya udah terlalu jauh untuk mundur. Itu cukup." Tangan Pak Sakti terangkat, menyentuh pipinya dengan hati-hati. Sentuhan pertama itu seperti arus listrik, menembus kulit, masuk ke jantung. Dan dalam detik berikutnya, bibir mereka bertemu. Tak terburu-buru, tak seperti nafsu yang meledak, tapi seperti dua manusia yang sudah lama menahan diri dan akhirnya menyerah. Ajeng mencengkeram lengan Pak Sakti, tubuhnya sedikit bergetar. Ciuman itu bukan sekadar ciuman, itu adalah pelepasan, kelegaan, kepasrahan. Lalu Pak Sakti menariknya ke arah ruang kecil di belakang, sebuah ruangan penyimpanan alat. Sempit, tapi cukup untuk dua tubuh yang saling mencari. Di sana, malam menjadi saksi. Saat suara napas mereka semakin berat, Pak Sakti menyentuh rambut Ajeng, membelainya perlahan, dan ketika tangannya turun ke punggung, lalu ke pinggang, Ajeng memejamkan mata, membiarkan, menyambut. Tidak ada lagi peran sebagai guru, tidak ada lagi status sebagai ayah, tidak ada toko, tidak ada istri, tidak ada anak. Yang ada hanya laki-laki dan perempuan yang saling menginginkan. Tubuh mereka saling mengeja, pelan tapi pasti. Rasa bersalah datang, tapi dibungkam oleh desir kulit yang bersentuhan, oleh gemetar tangan yang menyusuri lekuk, oleh pelukan yang terlalu erat untuk disebut hanya pelukan. Ajeng berbisik di lehernya, "Aku gak mau ini hanya sekali." Pak Sakti tak menjawab, tapi cara dia mencium bibir Ajeng kembali. Lebih dalam, lebih menuntut. Itu jawaban yang lebih dari cukup. Dan malam itu, di ruang kecil dan gelap, dua manusia yang sebelumnya hidup dalam garis batas, akhirnya tenggelam bersama dalam sebuah dosa yang terasa manis. Keesokan paginya, Ajeng kembali membuka tokonya. Biasa saja, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi saat Pak Sakti lewat pagi itu, tatapan mereka bertemu, dan meski hanya sepersekian detik, ada sebuah rahasia besar yang kini mereka bagi. Satu yang tak akan pernah bisa dihapus. Karena sekali kau merasakan gairah yang begitu dalam, tak akan ada jalan kembali yang sama.